Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada minggu yang lalu, kita merenungkan tentang sikap menegur adalah bagian dari iman. Hal yang sederhana tetapi sulit untuk kita semua. Di minggu ini, gereja mengajak kita semua untuk merenungkan salah satu sikap iman lainnya, yaitu mengampuni. Ini adalah kata yang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dihidupi. Bahkan ada orang yang saking terluka dengan keluarga dan beberapa orang lainnya di dalam hidup, sampai-sampai ia menolak kata mengampuni itu sendiri. Lantas, apakah pengampunan itu mungkin terjadi? Tokoh-tokoh dunia seperti Nelson Mandela dan Paus Yohanes Paulus II memperlihatkan bahwa kita harus memiliki hati dan jiwa yang besar untuk bisa mengampuni. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun dan dalam kurun waktu itu pun ia disiksa oleh pemerintahan kulit putih. Setelah ia menjadi presiden, ia tidak membenci mereka. Justru melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan kulit putih. Paus Yohanes Paulus II, ia ditembak hampir mati oleh Mehmet Ali Yaksa. Tetapi Paus tidak menghukumnya. Justru memberikan pengampunan dengan cara mengunjungi Mehmet Ali Yaksa secara langsung di penjara dan mengungkapkan pengampunannya secara langsung kepadanya. Di hari ini, marilah kita membuka hati kita untuk merenungkan bacaan-bacaan yang berbicara dengan tegas tentang pengampunan. Di dalam bacaan yang pertama, Putra Sirap mengatakan dengan sangat indah, dendam kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapuskan juga jika engkau berdoa. Firman Allah ini mengajak kita untuk tidak menyimpan dendam, tetapi mengampuni orang lain agar doa-doa kita pun dapat didengarkan oleh Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus juga menegaskan, ampunilah saudaramu. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya pengampunan itu tanpa syarat dan tanpa batas. Kita harus mengampuni setiap saat. Kita harus mengampuni sesama setiap waktu. Lantas, bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Di dalam bacaan yang Santo Paulus mengatakan, jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Jika kita adalah milik Tuhan, maka datanglah selalu kepada Tuhan. Meminta kekuatan untuk bisa kita melakukan pengampunan. Atau supaya kita bisa mengampuni. Karena dengan kekuatan manusia, kita tidak akan mampu mengampuni orang lain. Kita membutuhkan kekuatan ilahi. Karena dengan kekuatan manusia, kita selalu mengatakan kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita, kalian tidak tahu apa yang saya rasakan. Kalian tidak tahu seberapa sakit yang saya alami. Kekuatan manusia itu akan bisa sampai pada titik itu. Tetapi kekuatan ilahilah yang akan memampukan kita untuk melampaui titik itu. Titik di mana kita merasa tersakiti dan terlukai. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan tentang mengampuni tanpa syarat dan tanpa batas.
Itu artinya pengampunan adalah bagian dari iman. Sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengusahakan pengampunan di dalam kehidupan kita. Sesudah Yesus dipukul, dicaci maki, diludahi, diolok-olok, dipaku dan disalibkan, dalam keadaan masih di atas salib, tangannya masih terlentang dan masih terluka parah, Yesus berdoa dengan suara nyaring untuk memberikan pengampunan, untuk mengampuni mereka semua yang telah melakukan hal-hal yang keji itu kepadanya. Sebagai pengikutnya, jika kita sulit untuk mengampuni, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus memiliki cinta yang besar, cinta ilahi, dan Ia telah mempraktekkan pengampunan itu sendiri, sehingga Yesus lebih tahu bagaimana cara untuk bisa mengampuni. Karena itu kita patut datang kepadanya. Kedua, bacaan pertama menyinggung tentang dendam kesumat dan kebencian. Beberapa hari lalu di dalam permenungan di TikTok, saya mengatakan bahwa dendam, kebencian, amarah, dan semua perasaan-perasaan negatif lainnya merupakan sampah yang harus dikeluarkan dari dalam hati kita. Sebab sampah itulah yang membuat kita susah sekali untuk mengampuni. Kita hanya bisa membuang sampah itu. Kita harus bisa membuang sampah itu. Karena dengan membuang sampah itu, kita bisa memiliki hati yang penuh kasih. Paus Fransiskus menulis seperti ini. Siapapun yang tidak mengampuni tidak akan mendapat kedamaian jiwa. Pengampunan adalah pembersihan diri. Siapapun yang tidak mengampuni, maka secara fisik, emosi, dan spiritual akan sakit dan berpengaruh terhadap kualitas hidup kita sendiri. Pengampunan itu membawa kebahagiaan. Itu artinya pengampunan itu memang sakit, sangat sakit sekali. Tetapi setelah fase sakit itu, setelah titik sakit itu, kita akan mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Maka kita butuh usaha yang kuat untuk mau menghadapi, untuk mau berhadapan, untuk mau bertahan di dalam fase sakit itu, agar tidak selalu tenggelam di dalam dendam, kebencian yang lebih menyakitkan dari fase sakit itu. Kita butuh kekuatan ilahi untuk memampukan kita melewati fase sakit itu, sehingga kita bisa memperoleh yang namanya kedamaian dan kebahagiaan. Ketiga, sebagai orang Kristen, kita patut mengembangkan budaya mengampuni di dalam diri anak-anak sejak dini, sehingga pelan-pelan kita mudah untuk mengampuni. Pengampunan tidak sama persis dengan memaafkan. Pengampunan berada di atas memaafkan. Mengapa demikian? Karena memaafkan itu urusan antara manusia. Sedangkan pengampunan urusan kita dengan Tuhan. Kita meminta kehadiran ilahi yang akan menolong kita, yang akan membantu kita untuk melakukan pengampunan yang tidak hanya di mulut saja, tetapi disertai tindakan untuk mengampuni dengan berbagai cara. Ini hanya dapat terjadi dengan campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua.